Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya, yaitu melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul studi kasus kegagalan panen pada tahun ini di Desa Limo Makmur atau desa saya. Studi kasus ini disusun sendiri oleh saya sendiri, yaitu Siti Susianti dengan NIM L1312008 dari kelas KHTC Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako angkatan tahun 2020. Kita langsung saja masuk ke presentasinya, yaitu pertama, Desa Limo Makmur merupakan daerah dengan mayoritas warga masyarakatnya adalah petani. Rata-rata warganya berpenghasilan dari tanaman padi, sisanya petani sayur atau kebun dan lain-lain. Jika dipresentasikan 85% petani padi, 10% petani sayur, dan kebun 5% pedagang dan lain-lain. Karena penghasilan utama warga adalah tanaman padi, sehingga apabila terjadi kegagalan penanaman padi, maka akan menghasilkan kerugian yang besar bagi warga desa. Pengetahuan petani di desa kami pun dari makin berkembangnya zaman makin bertambah. Adapun penyebab kegagalan penanaman padi. Tahun ini di desa kami mengalami kegagalan penanaman padi. Yang pertama disebabkan oleh perubahan iklim yang tidak terduga. Perkiraan petani saat dari penanam padi hingga panen pun tidak sesuai perkiraan. Yang diperkirakan panen akan musim panas justru terjadi musim hujan, sehingga padi belum dipanen pun rubuh karena curah hujan yang tinggi, batang pohon yang kurang kuat, angin kencang, serta buah yang berat. Kedua, serangan hama. Hama yang cukup menyerang padi itu tikus yang lumayan yang menghabiskan banyak padi. Ketiga, kurangnya ketersediaan pupuk dari pemerintah sehingga mengakibatkan pertumbuhan padi terhambat atau lama. Adapun penyebab lainnya seperti penggunaan obat yang salah atau kurangnya penggunaan obat-obat. Adapun kerugian yang dialami oleh petani. Pertama, tidak kembali modal sehingga mengakibatkan tidak menanam lagi tahun depan. Kedua, kualitas padi jelek atau tidak sesuai standar. Keempat, mengalami penurunan harga jual karena kualitas padi yang tidak bagus. Keempat, perekonomian desa menurun. Kelima, biaya hidup tidak terpenuhi, seperti yang harus melakukan pembayaran melalui seperti yang meminjam bank, melakukan pembayaran sekolah, itu harus terhambat. Yang ketiga, upaya yang dilakukan oleh petani agar tidak terjadi lagi kegagalan, karena kegagalan padi ini tidak terjadi 1 atau 2 kali, ini hampir sering terjadi, yaitu terutama terjadi pada bulan 1 atau sampai bulan 6. Adapun upaya yang dilakukan oleh desa kami atau petani kami, yaitu pertama menggunakan perkiraan iklim yang tepat. Kadang kita menggunakan perkiraan BMKG, namun kadang tidak selalu tepat. Seperti penanaman padi bulan 1 dan akhir dan panen di bulan 4 akhir dan bulan 5. Karena prediksi BMKG biasanya bulan 1 tuh musim hujan dan bulan 6 hujan, sehingga diambil bulan 5 karena musim panas. Namun tahun ini agak berbeda, bulan 5-nya hujan, tidak sesuai perkiraan. Yang kedua, pemilihan benih dan persemaian harus sesuai dengan yang telah dianum, yaitu bagus, dan pembenihan seperti biasa. Pemeliharaan yang tepat, pemberian pupuk yang cukup dan sesuai kebutuhan, yaitu pada awal bulan pertumbuhan diberi pupuk daun, dan setelah bulan ke-3 atau ke-4 itu pemberian pupuknya dicampur, yaitu jadi pupuk daun dan pupuk buah. Yang ketiga, cara penanaman. Di desa kami cara penanaman yang perlu diperhatikan secara tanam, yaitu jarak tanam, jumlah tanam tiap lubang, dan kedalaman tanaman. Menurut dari pemerintah daerah, penanaman padi yang bagus adalah ditanam, bukan di blower atau ditarik. Namun masih banyak menggunakan proses penanaman tarik atau blower karena biaya yang murah. Gambar kondisi panen saat ini bisa diperhatikan di layar, yaitu padi yang sudah rubuh mengakibatkan buahnya rontok, sehingga mengakibatkan panen yang harusnya dapat banyak, misalnya 1 hektar mendapatkan 100, biasa tahun ini bisa jadi separuhnya. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu penyebab terjadi kegagalan panen. Pertama, perubahan iklim, serangan hama, kekurangan ketersediaan pupuk, dan penggunaan obat. Kerugian yang dialami, tidak kembali modal, kualitas padi jelek,
mengalami penurunan harga jual, perekonomian desa menurun, biaya hidup tidak terpenuhi. Upaya yang dilakukan oleh petani agar tidak terjadi kegagalan yaitu menggunakan perkiraan iklim yang tepat, pemilihan benih yang bagus, pemeliharaan yang tepat, cara penanaman yang tepat. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton dan dapat memotivasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.